Kota Dwiyanda dengan nomor induk mahasiswa 2019101505039. Perkenalkan, nama saya Mei Anike Kalami dengan nomor induk mahasiswa 201910501081. Kami berdua dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik di Universitas Negeri Jember. Pesisir atau wilayah pantai dan lautan adalah suatu kawasan yang sangat strategis dan baik ditinjau dari segi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Hal tersebut dapat dipahami karena sekitar 140 juta penduduk Indonesia mendiami wilayah pesisir dan sekitar 16 juta tenaga kerja terserap oleh industri pesisir dengan memberi kontribusi sebesar 20,6%. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, maka wilayah pantai yang telah mengalami tekanan yang cukup berat dan secara signifikan telah menjadi eskalasi degradasi kawasan pesisir yang cukup memprihatinkan. Sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Laut merupakan daerah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air, sehingga hanya sedikit ekosistem yang ada di laut. Walau begitu, laut menyimpan banyak sumber daya alam. Berikut merupakan contoh sumber daya alam di laut. Yang pertama, garam. Kedua, ikan. Ketiga, tumbuhan. Keempat, terumbu karang. Kelima, fosfat. Keenam, ombak. Ketujuh, pasang surut air laut. 8, mutiara. 9, plankton. Dan ke-10 yaitu minyak lepas pantai. Dan itu adalah merupakan contoh-contoh dari sumber daya alam laut. Secara geografis, Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki pantai terpanjang di dunia dengan garis pantai sepanjang sekitar 81.497 km. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih sekitar 17.500 yang membentang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 5.100 km dan dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.880 km. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik industri maupun perusahaan. Kualitas sumber daya manusia di daerah pesisir pantai dilihat dari kualitas fisik dan kesehatan, intelektual dan spiritual. Pertama, tinjau dari kualitas fisik dan kesehatan. Kondisi fisik dan kesehatan penduduk di daerah pesisir pantai sudah cukup membaik. Hal itu dikarenakan sudah banyak dibangun klinik kesehatan oleh pemerintah untuk menunjang kehidupan mereka. Kedua, ditinjau dari kualitas intelektual. Rata-rata penduduk yang berada di daerah pesisir pantai hanya menamatkan pendidikan mereka sampai jenjang SD. Bahkan ada yang tidak sampai lulus SD. Sehingga pemerintah harus mengupayakan adanya pelatihan bagi masyarakat untuk melatih keterampilannya dan memberikan penyuluhan tentang iptek khususnya teknologi perikanan. Namun, sekarang sudah ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu sudah tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Ketiga, ditinjau dari kualitas spiritual. Kecerdasan spiritual masyarakat di daerah pesisir cukup baik, dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan dalam bermasyarakat serta kerukunan antar umat beragama dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah serta semangat kerja
dari masyarakat nelayan dalam melakukan pekerjaannya. Apa saja perkembangan yang akan terjadi di masa mendatang? Apa saja permasalahan yang akan timbul? Apa solusi dari permasalahan tersebut? Perkembangan yang terjadi di masa mendatang yaitu: pertama, wilayah pesisir pantai banyak sekali dimanfaatkan untuk sektor pariwisata. Akhir-akhir ini banyak masyarakat di daerah sekitar pesisir pantai yang memanfaatkan hutan mangrove dan keindahan alam bawah laut sebagai objek pariwisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga banyak menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kedua, banyak sektor industri yang dibangun di daerah pesisir pantai. Banyak sekali pemilik industri yang lebih tertarik untuk membangun dan mengembangkan usaha industrinya di daerah pesisir pantai. Mereka lebih tertarik di daerah pesisir pantai karena memudahkan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ketiga, banyak dikembangkannya tambak modern. Tambak modern merupakan tambak yang menggunakan alat-alat canggih sebagai penunjang sarana dan prasarananya. Lain hal dengan tambak yang biasanya. Tambak modern ini seluruh kolamnya itu dicor dan di atas permukaan airnya diberi kincir buatan yang terapung untuk menciptakan arus buatan sehingga kandungan oksigen di bawah air itu tetap terjaga. Masalah-masalah yang akan timbul. Yang pertama, yaitu rusaknya habitat makhluk hidup di dalam laut. Rusaknya habitat makhluk hidup di dalam laut disebabkan salah satunya oleh sektor pariwisata yang dibangun di daerah pesisir pantai. Jika dilihat dari sektor pariwisata, ada beberapa wisatawan atau pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuang sampah sembarangan di daerah pesisir pantai atau di daerah pariwisata tersebut sehingga sampah terbawa oleh arus air laut yang dapat mencemari dan merusak ekosistem laut. Kedua, pencemaran air laut. Pencemaran air laut disebabkan oleh berdirinya sektor industri di daerah pesisir pantai. Jika diperhatikan, banyak sekali pabrik yang membuang limbahnya langsung mengarah ke laut yang mengakibatkan pencemaran air laut sehingga kualitas air laut menjadi menurun. Ketiga, berkurangnya wilayah pesisir pantai. Hal ini disebabkan oleh banyak orang yang membuat tambak secara besar-besaran tanpa memperhitungkan wilayah pesisir, sehingga wilayah pesisir tersebut berkurang sangat drastis. Apa solusi dari permasalahan tersebut? Dengan membuat peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi kepada para pelanggar. Dengan adanya peraturan undang-undang tersebut, maka akan meminimalisir kerusakan yang akan terjadi di daerah pesisir pantai. Jadi, setiap orang yang memanfaatkan daerah pesisir pantai akan lebih berhati-hati. Yang kedua, memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan pesisir pantai. Dengan diberikannya sosialisasi kepada masyarakat sekitar, maka akan membuka wawasan mereka yang lebih luas tentang bagaimana pemanfaatan daerah pesisir pantai. Selain itu, dengan adanya sosialisasi ini
akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah sana. Yang ketiga, membentuk komunitas sahabat laut. Membentuk komunitas sahabat laut bertujuan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut di daerah pesisir pantai. Dengan semakin banyaknya komunitas yang terbentuk, maka kelestarian ekosistem laut akan semakin meningkat. Yang keempat, melakukan reboisasi hutan mangrove. Semakin banyak lahan yang dibuat tambak, maka akan semakin sedikit hutan mangrove yang ada. Oleh karena itu, kita mulai sekarang harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan mangrove yang telah dirusak. Dengan begitu akan mengurangi abrasi atau pengikisan daratan oleh air laut. Dari itu semua dapat diambil kesimpulan, yaitu daerah pesisir pantai akan mengalami banyak perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Banyak masyarakat yang akan memanfaatkan daerah pesisir pantai sebagai tempat pariwisata dan perindustrian. Selain itu juga dapat dijadikan tambak modern untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Semakin banyaknya pemanfaatan wilayah pesisir pantai, maka akan semakin meningkat pula permasalahan yang akan timbul, seperti rusaknya habitat makhluk hidup di dalam laut yang disebabkan oleh sektor pariwisata, pencemaran air laut yang disebabkan oleh berdirinya sektor industri di daerah pesisir, dan juga pembuatan tambak besar-besaran yang mengakibatkan berkurangnya lahan di pesisir pantai. Dengan permasalahan yang terjadi, harus ada solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi kepada para pelanggar. Memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan pesisir pantai. Ketiga, membentuk komunitas sahabat laut. Dan yang terakhir, melakukan reboisasi hutan mangrove.